Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan siang yang berbarakah ini, alhamdulillah kita bisa bersama kembali untuk bertafakuh fiddin, di mana bagian dari jihad kita ataupun bagian dari perjuangan kita ketika kita tidak mampu berjuang di medan juang, maka salah satu pilihannya adalah dengan menuntut ilmu. Karena sebagaimana yang pernah kami sampaikan, kita termasuk nafarun min kulli ta'ifatin minhum liyatafaqahu fiddin, atau sebagaimana firman Allah ya, seperti itu, di mana Allah memilih kata nafar, di mana nafar ini sering dipakai untuk pergi berangkat jihad, artinya bagian daripada mereka yang bertafakuh fiddin, mendalami ilmu agama, apalagi adalah ilmu terkait dengan asraru syariah, rahasia-rahasia syariah, maksud-maksud syariah, maksud-maksud nas, maka ini merupakan bagian dari tafakuh fiddin yang memiliki nilai seakan-akan kita berjuang fi sabilillah. Hal ini dikuatkan juga dengan hadis Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu wa huwa fi sabilillah, maka ia seakan-akan di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau wa huwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'ah, sampai pulang ke tempatnya masing-masing. Artinya kita niatkan ini bagian dari perhatian kita juga terhadap umat-umat Islam yang mereka saat ini misalnya di Palestina yang membutuhkan doa-doa kita semuanya, karena bagian hal yang sangat penting, apalagi di sini cocok sekali kita membahas terkait dhahiriyah, yaitu orang-orang yang hanya mengambil teknas saja sedangkan jauh dari maqasid syariah. Dan ini sangat nampak dalam kehidupan kita, dan bahkan kemarin bisa dilihat di apa yang telah kami share screen. Kemarin kita membahas, juga bisa dirujuk kembali di YouTube kami ya, pertemuan terakhir kemarin. Nah, kita kan kemarin membahas terkait dengan ini, mauqiful madrasatil ula, yaitu sikap madrasah yang pertama. Di mana madrasah yang pertama sudah kami singgung kemarin, madrasah yang hanya mengambil tamasuk bin nususi al juz'iyah. Jadi mengambil nas-nas yang sifatnya partikular. Partikular ini ya tidak mengglobal ya, hanya sedikit-dikit gitu, juz'iyah. Ma'ikfalil maqasid al-kulliyah, melupakan maqasid yang sifatnya global. Nah, ini madrasah yang pertama, yang kemudian kita jelaskan bagaimana pemahaman ataupun sikap mereka, baik dalam masalah politik atau dalam masalah ibadah yang sangat dohir. Jadi yang sangat dohir sekali, ya seakan-akan apa yang dinas itu langsung dipraktekkan dan lain sebagainya. Dan juga kita sebenarnya akan melihat dalam kehidupan kita, bahkan dalam melihat Palestina saat ini, ada juga kalangan-kalangan dohiriyah yang mereka tidak memahami secara mendetail apa yang terjadi, tetapi seakan-akan mereka mempraktekkan Al-Quran Sunnah hingga menyalah-nyalahkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina ini juga terlihat dalam realita kekinian gitu. Nanti bisa dirujuk kembali di dalam YouTube kajian minggu lalu terkait dengan sikap madrasah yang pertama ini gitu, yang sangat dhahiriyah, yang sangat literalis baik dalam masalah politik ataupun masalah ibadah. Nah, kemudian ternyata mereka ini, disinggung di akhir ya, sebelum kita bahas pembahasan berikutnya, mereka seakan-akan gitu mengambil madhabnya dhahiriyah yang lama. Jadi kalau Yusuf Al-Qardawi kan membahasakan mereka yang dohir-dohir saat ini atau dohiriyah ini kan disebut sebagai dohiriyatul judud, dohiriyah yang baru. Sedangkan yang lama, ini bisa kita ketahui
ada Ibnu Hazm dan lain sebagainya, ulama yang sangat cerdas, yang terkenal, yang mengembangkan madhab Dhahiriyah, meskipun para ulama, jumhurul ulama tidak menganggap madhab Dhahiriyah ini, maksudnya tidak, mereka menolak gitu ya, maksudnya menolak madhab ini gitu. Nah, ini kemarin kalau tidak salah di sini kita akan mengetahui laqad tabannu ruhal madhhabi adh-dhahiri. Mereka seakan-akan telah membangun ruh madhab dhahiri. Jadi dhahiriyah judud saat ini seakan-akan telah membangun kembali madhab dhahiri yang lalu, yang ditinggalkan para ulama karena banyak pemahaman nyeleneh yang dihasilkan dari mazhab dhahiri ini. Wa in lam yattasimuna wa in lam yatasammau bi ismihi, walaupun mereka tidak menisbatkan namanya dengan nama dhahiriyah. Jadi walaupun sekarang ini kita tidak mendapati mereka ini menamakan diri dhahiriyah, tetapi pandangan-pandangan mereka, nalar-nalar mereka yang sangat syarat dengan nalar-nalar dhahiri, yaitu meninggalkan maqasid syariah di balik teks ataupun nas yang mereka pahami. Au yadda'au intihalahu, walakinnahum, akan tetapi mereka ya, au yudda'auna intihalahum, atau tidak mengetahui atau tidak mengaku. Yudda'au ini mengaku, intihalahum meniru mereka gitu. Jadi walaupun mereka tidak mengatakan bahwa mereka meniru madhab dhahiriyah, walakinnahum akhadhu minhu al-jumud, tetapi mereka mengambil dari dhahiriyah ini berupa al-jumud, kejumudan ala dhawahiril alfat, terhadap dhahir-dhahir lafadznya, wa ikfalul hikam wa ta'lilat lin nusus, dan menghilangkan atau melupakan hikmah-hikmah wa ta'lilat, ilah-ilah atau sebab-sebab ataupun makosid-makosid lin nusus, dari nas-nas syar'i tersebut. Wa nasau annal ummah, mereka lupa bahwa umat itu qad rafadat madhhabu dhahiriyah, mereka telah menolak madhab dhahiriyah, walam yakun lahum kama nara, dan sebagaimana kita ketahui mereka tidak memiliki adba, pengikut-pengikut, kasairi madhahibil ukhra, seperti madhab-adab lainnya, seperti madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Maliki, kemudian madhab Hambali. Kamaan qara alaihim sairu ulama'il ummah, demikian pula banyak ulama-ulama umat ini yang mengingkari madhab dhahiriyah. Nah, sekarang kita akan membahas dhahiriyatu Ibni Hazm wa auqa'athu fi akhta'in kabiratin biraqmi abqariyatihi. Kita akan melihat dhahiriyahnya Ibnu Hazm, karena ya sekali lagi ini seakan-akan mereka meniru dhahiriyah yang lama seperti itu. Nah, dhahiriyah yang lama, ulama yang sangat terkenal mengembangkan dhahiriyah itu adalah Ibnu Hazm, di mana auqa'athu, dengan dhahiriyahnya Ibnu Hazm ini menyebabkan Ibnu Hazm ini terjatuh fi akhta'in kabiratin, dalam kesalahan besar, birokmi abqariyatihi, walaupun beliau amat cerdas seperti itu. Pembahasannya, wa qad ittafaqa jumhurul ummati, dan telah bersepakat jumhur umat ala ta'lil ahkami syar'iyyah, untuk melakukan ta'lil pada setiap hukum syar'i. Ta'lil ini ya mencari ilahnya, mencari sebab-sebabnya. Lah ulama jumhur itu sepakat bahwa kita perlu melihat sebab-sebab ayat nas, ilah-ilahnya ataupun maqasid-maqasid di dalamnya gitu. Wa wujubu riayatil maqasid fil fiqhi wal fatwa wal qada, dan wajib untuk menjaga, memperhatikan al maqasid, nilai-nilai, fil fiqhi, dalam masalah fikih, wal fatwa wal qada, dan juga masalah qada atau penetapan-penetapan. Nah, ini artinya kesepakatan para ulama ataupun jumhur ulama. Wa balagha dhahiriyah. Nah, di sini adapun dhahiriyah ini berlebihan fi akhdi bi dhawahirin nusus, dalam mengambil nas-nas yang sifatnya dhahir gitu. Jadi mereka berlebihan dalam mengambil nas-nas bi dhawahirin nusus, dengan dhahir-dhahirnya saja. Wal istimsaku bi harfiyatiha,
dan berpegang teguh dengan literalisnya gitu. Biharfiyatiha, dengan huruf-hurufnya. Ila hadi intaha bihim ila afhamin ajibah, sehingga hingga sampai batasan-batasan membawa mereka intaha bihim ila afhamin, kepada pemahaman-pemahaman afhamin ajibah, yang aneh gitu. Jadi menakjubkan, aneh gitu. Dari mengambil nas yang sifatnya dohir-dohir saja, atau mengambil dohir-dohir nas saja gitu. Wa ara in gharibatin, dan pandangan-pandangan yang asing. Yunkiruha asyar'u, yang diingkari dengannya oleh syar'u, syariat, wal aqlu, dan akal jami'an, kesemuanya. Jadi dengan pemahaman yang asing, yang aneh tersebut diingkari oleh syar'u, syariat itu sendiri, dan diingkari oleh akal. Birokmi abqariyatihi mumatsilihim, walaupun kecerdasan mumatsilihim, ulama terkenal al-ashhar, yang terkenal, al-mutahaddits, juru bicara, biismihim, dengan nama zahiriyah tadi, yaitu Abi Muhammad Ibnu Hazm, alladzi tushhadu biha, yang disaksikan dengannya, atharuhu, pengaruh-pengaruhnya, al-ilmiyah, terkait keilmuan, al-mutanawwi'ah, yang bermacam-macam, fil fikhi, dalam masalah fikih, wal usul, dan masalah usul, wal muqaranatil adyan, perbandingan agama, wal ihatati bil asar, dan pengetahuan menyeluruh terkait asar, wal adabi, dan adab, allati kanat fiha nasijun wahdahu, walladzi kanat, di mana yang kana adalah fiha, di dalamnya, nasijun wahdah, memiliki jalinan-jalinan tersendiri, walladzi tadullu ala mausu'iyatin, yang ditunjukkan juga ala mausu'iyah, ensiklopedi nadhirah, yang jarang ada, birokmi ma lahu min ara'in fi fiqhihi tu'addu ghayata fi rawaatil quwah. Birokmin, walaupun malahu, ia memiliki min ara, pemikiran-pemikiran fi fiqhi, dalam fikihnya, tu'addu, yang dianggap, ghayatun, ghayah fi rawaatin wa quwah, sangat mengesankan. Nah, ini pujian-pujian. Jadi yang kita baca tadi agak sedikit sulit ya, tetapi di sini ada pujian-pujian bahwa Abu Muhammad Ibnu Hazm ini terkenal dengan keilmuan yang bermacam-macam, fikihnya, usulnya, muqaranatil adyan, perbandingan agama, ihatatu bil asar, ini pengetahuannya terkait asar, adab, kemudian memiliki jalinan-jalinan tersendiri, dan dibuktikan juga dengan mausu'iyah ataupun ensiklopedi nadhirah, yang jarang didapati, birokmi ma lahu min ara'in fi fiqhi, dan kita mengetahui sendiri juga pemahaman-pemahamannya yang tu'addu ghayah, yang dianggap ghayah fi raw'ah wal quwah. Jadi dianggap sangat mengesankan. Walaupun demikian, walakin manhajuhu, akan tetapi manhajnya, al-zahiri, yang zahir, atau manhaj zahiriyahnya ini, auqa'ahu, menjatuhkannya, fi hadhil akhta, dalam kesalahan-kesalahan berikut ini gitu ya. Maksudnya nanti ada kesalahan-kesalahan karena hanya memandang nas secara zahirnya saja gitu. Jadi meskipun beliau Ibnu Hazm ini ulama yang sangat terkenal, namun karena manhajnya, jadi kita berbicara manhajnya, pemahamannya yang literal ini, menjatuhkan dalam kesalahan-kesalahan. Sehingga kan tadi disinggung di awal, banyak ulama yang kemudian mengingkari mazhab zahiri, dan mereka tidak memiliki pengikut yang banyak sebagaimana pengikut mazhab Hanafi ataupun Maliki, Syafi'i, dan Hambali, karena memang sikap zahir tersebut. Nah, misalu dzalik, contohnya adalah maqalahu Ibnu Hazm fi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam an baul fi ma'ir raqid. Contohnya adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm fi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil baul, terkait dengan kencing, fi ma'ir raqid, kencing di air yang tidak mengalir. Mengenang ya, roket itu mengenang, tidak mengalir. Di mana Rasulullah pernah bersabda, la yabulanna ahadukum
fil ma'il daim. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing fi ma'id daim di air yang tidak mengalir atau menggenang. Alladzi la yajri, yang tidak mengalir, tsumma yaktasil minhu, kemudian mandi dengannya, mandi minhu, yaktasil minhu. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat yang lain, tsumma yatawaddo minhu, kemudian wudu darinya. Nah, ini kan ada hadis yang menerangkan seseorang itu tidak boleh kencing di air yang menggenang, yang tidak mengalir, summa yaktasil minhu, kemudian dia mandi dengannya atau berwudu dengannya. Nah, jika kita melihatnya zahir saja, maka ya nanti kita akan melihat di sini ya. Kalau wudu dan yaktasil mandi tidak boleh, maka minum boleh. Itu kan sebenarnya bisa dikiaskan juga bahwa minum di air yang terkena air kencing pun tidak boleh seperti itu. Tetapi madhab Ibnu Hazm kita akan menilai di sini. Fa Ibnu Hazm, maka Ibnu Hazm yara anna ba'il, bahwasanya orang yang kencing, ba'il ya orang yang kencing, filma iraqid, di air yang menggenang tadi, alladzi la yajri, tidak mengalir, haramun alaihil wudu min dzalikal ma, dia haram melakukan wudu pada air tersebut, wal ightisalu bihi, dan juga haram untuk mandi dengannya, li fardin au li ghairihi, baik mandi wajib ataupun mandi selainnya. Ini ada sedikit tanda kurung, illam yughayyir al-baul syai'an min awsafihi. Illam, ketika tidak yughayyir, berubah al-baul, karena baul itu syai'an, sesuatu min awsafi, dari sifat-sifat airnya. Ini dalam kurung untuk tambahan saja. Kemudian beliau mengatakan itu kan yang diharamkan adalah ghusl, mandi, wal wudu, dan wudu, wa halalul wudu bihi wal ghusl min bihi li ghairihi, dan halal wudu dan mandi dengannya li ghairihi, bagi selainnya. Jadi orang yang tadi kencing tadi haram, tetapi selainnya halal. Nah, ini kan berarti literalis sekali gitu. Jadi misalnya ada orang yang kencing di bejana seperti itu, air yang tidak mengalir, kemudian dia haram untuk wudhu dan mandi dengannya, tapi orang lain boleh-boleh saja. Nah, ini menurut Ibnu Hazm, karena literalis tadi ya, karena yang diharamkan kan tadi untuk orang yang kencing gitu. Dalam hadisnya tadi kan la yabulanna ahadukum fil ma'i daim alladzi la yajri summa yaktasil minhu gitu. Padahal sebenarnya bisa juga dikiaskan dengan orang lain yang wudhu di dalamnya atau wudhu di dalamnya gitu. Nah, di sini Syekh Yusuf Al-Qardawi menambahi atau memberikan keterangan lebih lanjut, rafadha Ibnu Hazm ayyuqisal asyaraba 'alal wudu'i. Ibnu Hazm juga menolak untuk mengkiaskan minum dengan wudu, wal ghusl, dan juga mandi, wa fa'abaha asyaraba, sehingga ia membolehkan minum, wa harramahuma 'alal ba'il, dan mengharamkan keduanya, yaitu wudhu dan mandi, bagi orang yang kencing. Jadi kalau tadi ada orang yang kencing terhadap atau di tempat yang air tidak mengalir, wudhunya tidak boleh di situ, mandi juga tidak boleh di situ, tetapi minum malah boleh. Nah, ini pendapatnya Ibnu Hazm. Wa rafadha ayyuqisa ghairul ba'il ala ba'il, dan beliau juga menolak untuk mengiaskan bagi yang tidak kencing terhadap yang kencing gitu. Jadi tadi kalau orang yang kencing di situ dia tidak boleh wudhu, dia juga tidak boleh mandi di situ, tapi orang lain boleh. Nah, jadi ini terlihat sekali literalisnya. Jadi yang disebutkan di dalam nas itu kan tidak bagi orangnya, orang lain jadinya boleh gitu. Kemudian yang disebutkan di dalam nas tadi yang tidak boleh itu wudhu dan mandi dengannya, maka minum boleh gitu, seperti itu.
Kemudian penjelasan berikutnya, wa aktsaru min dzalik, dan lebih dari itu, annahu rabata al-hukmu bil baul al-mubashir fil ma'i falau bala kharijuha minhu thumma yajril baul fihi fahuwa tahir. Wa aktsaru min dzalik, dan lebih dari itu, annahu rabata al-hukmu bil baul al-mubashir fil ma'i. Beliau juga mengaitkan atau mengikat hukum kencing tadi secara langsung fil ma'i, di dalam air. Artinya, ini menurut Ibnu Hazm, falau bala kharija minhu, ketika ada orang yang kencing di luar tempat itu, tsumma jarol baul fihi, kemudian airnya mengalir di tempat itu, bahwa tohir, maka itu suci. Karena kan tadi memahami hadis tadi, ya orang yang kencing di situ berarti kan kencingnya mubashir, langsung gitu. Adapun orang yang kencing di tempat lain, kemudian airnya mengalir ke situ, nah itu menurut Ibnu Hazm tidak mengapa, wa tahir. Ya juzul wudu minhu wal ghusl. Boleh wudu darinya dan mandi darinya. Lahu wa li ghairihi, baik untuk dirinya atau selainnya. Wa huwa jumudun ajibun, maka pendapat ini merupakan kejumutan yang ajib, yang menakjubkan atau yang aneh seperti itu. Ini menurut Sahih Yusuf Al-Qardawi. Wala gharau, dan tidak aneh, an qarahu jumhurul ulama il ummah. Jumhur ulama itu mengingkarinya ala dhahiriyah, jadi mengingkari dhahiriyah, wa adduhu, dan menilai ia min syududatihim, menyelisihi yang lebih sikoh, atau menyelisihi yang lebih baik gitu dari mereka gitu. Wa qala al-alamah, kemudian waqala al-alamah Ibnu Daqiq al-Aid fi syarahihi lil hadis fi kitabihi al-Qayyim, berkata al-alamah, seorang ulama luar biasa, Ibnu Daqiq al-Aid, Ibnu Daqiq al-Aid, fi syarahihi, dalam syarahnya lil hadis, dari hadis, lil hadis, dari hadis tadi yang disebutkan ya, fi kitabi al-Qayyim, dalam kitabnya al-Qayyim, al-Ahkam, syarhu umdatil ahkam, mimma mimma yu'lamu bi mimma yu'lamu bi butlanihi, termasuk yang diketahui kebatilannya, ma dhahabat ilaihi ad-dhahiriyah al-jamidah, ma dhahaba, apa yang dipilih, apa yang berjalan, ilaihi, dengannya, ad-dhahiriyah, madhab dhahiriyah al-jamidah, yang jumud, min annal hukma, bahwasanya hukum, al-mahsusun, dikhususkan kepada yubaluna filma, mereka yang kencing di dalam air, hatta laubala fil qaus, sampai kalau seandainya mereka bala, kencing, fil qaus, di bejana, wasabbahu fil ma'i, dan kemudian tertuang fil ma'i, di dalam air, lam yadurru indahum, tidak bermadarat bagi mereka. Wal ilmu al-qat'i, sedangkan ilmu yang qat'iyah, yang jelas, al-hasil, yang bisa kita lihat, kita nilai, bibutlani qaulihim, atas batilnya ungkapannya, li istiwa il amroini fil husuli fil ma, karena adanya istiwa ul amroini, ini ya, apa ya, istiwa, kesesuaian dua perkara, fil husul, yang mendapat, filma, yang mendapat, yang terkena air. Wa annal maksud, dan adapun maksud, istinabu ma waqa'at fihi an najasah min ma, adapun yang dimaksud adalah, sebenarnya maksud daripada hadis tersebut, al istinabu ma waqa'at fin najasah minal ma, yaitu istinabu, menjauhi ma waqa'at, apa yang terjatuh, fihi najasah, dari najasah, dari najis, minal ma, di dalam ma, walaisa hada min majalin dunun, dan ini bukan termasuk perkara yang
dunun yang praduga, bal huwa maqtu'un bihi, tetapi itu adalah perkara yang meyakinkan. Jadi tadi kalau pendapatnya Ibnu Hazm tadi kan, kalau misalnya kencing di tempat wadah tadi yang langsung tadi ya, itu kan tidak boleh wudhu di situ, tidak boleh mandi di situ. Tapi kalau mengalir menuju air yang lain itu boleh-boleh saja gitu. Padahal yang diperhatikan dari hadis ini adalah untuk memperhatikan agar tidak ada najis yang masuk di dalam air. Jika ada, ya berarti air tersebut menjadi najis. Tetapi menurut Ibnu Hazm tadi, ya orang yang dihukumi adalah orang yang kencing langsung di situ, dan yang dilarang adalah wudhu dan mandi. Adapun mereka yang minum dari situ boleh, adapun orang lain pun boleh, adapun kencingnya itu hanya mengalir saja ke tempat lain gitu kan, ke tempat lainnya itu tidak dianggap najis. Padahal maksud daripada syariat di sini dijelaskan oleh beliau Ibnu Daqiq Al-Aid, istinabu ma waqa'at fihin najasah minal ma. Jadi kita harus memperhatikan atau menjauhkan dari apa-apa yang dari najis-najis yang dapat jatuh di dalam air. Nah, kemudian penjelasan berikutnya lagi, hada ma waqa'a bihi al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid fi al-maqsud. Dan inilah yang ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid fi maksud, dalam maksud al-hadis. Al-hadis, walakinna dhahiriyah, akan tapi dhahiriyah al-jamidah yang jumud, kama sammaha, sebagaimana disebut demikian, la ya'niha al-maksud minal hadis wala minan nususi amah. La ya'niha, yakni tidak mencari al-maksud, maksud minal hadis, dari hadis, wala minan nususi amah, dan juga tidak dari nas-nas yang sifatnya umum. Wala tabahasu anil ilal, mereka tidak mencari ilah-ilahnya, wal maqasid, dan maksud-maksud, wara'an nusus, di balik nusus, yauman. Wa hadha hiya afatuha, ini adalah penyakit mereka atau kekurangannya. Jadi kekurangan zahiriyah ini sebenarnya di sini, yaitu mereka tidak memperhatikan maksud-maksud hadis, wala minan nususi amah, dan nas-nas yang sifatnya umum, wala tabahasu an ilal, tidak mencari ilah-ilah, tidak mencari maqasid-maqasid, wara'an nusus, di balik nusus. Nah, ini menjadi penyakitnya zahiriyah. Nah, ini yang ditegaskan dalam paragraf-paragraf ini. Kemudian lanjutnya, al-afatu fi kusuri manhaji dhahiriyah nafsuhu. Penyakit ini fi kusur, dalam uh, batasan manhaji dhahiriyah nafsuhu. Jadi penyakit-penyakit ini yang ini ya menjadi manhaj dhahiriyah nafsuhu sendiri. Wa in kana lahum istimbatun, walaupun mereka memiliki kesimpulan-kesimpulan minan nas, ahyanan, dari nas, ahyanan, terkadang fi ghayati rosonah wal ibda, terkadang sangat cerdas. Rosonah ini pemikiran yang cerdas, wal ibda, dan inovatif. Jadi meskipun terkadang pemikirannya atau di antara kesimpulan-kesimpulan hukumnya itu cerdas dan inovatif, tetapi manhajnya ini yang literalis ini menyebabkan itu tadi jatuh dalam kesalahan-kesalahan dalam memahami nas-nas syar'i. Kemudian wa min harfiyati Abi Muhammad Ibni Hazm maqalahu fil hadis, dan harfiah atau ritelaris Abi Muhammad Ibni Hazm lainnya, maqalahu fil hadis, sebagaimana dikatakan di dalam hadis, al-bikru tusta'dzanu wa idnuha somatuha. Jadi al-bikru, perempuan yang perawan, tusta'dzanu, dimintai izin, wa idnuha, dan izinnya adalah somatuhu, adalah diamnya. Faqad fahama jumhurul ummati minal hadis, dan jumhur umat ini mendapatkan pemahaman dari hadis ini, anna, bahwasannya, somtal bikri, diamnya
perempuan perawan ingda isti'dzaniha ketika diminta izin ya dullu ala ridhoha menunjukkan atas keridhoannya wa yakumu maqama kamal kalamihi dan menduduki ataupun yakumu berdiri maqama kalamihi atas kedudukan ucapannya gitu. Artinya ya kalau ada perempuan biker yang masih perawan kemudian diminta izin dia mengatakan dia ini ya tadi dia diam berarti ini menunjukkan atas keridhaannya gitu. Yakumu maqama kama kalamihi yang menduduki kedudukan ucapannya gitu. Karena perempuan kita kan seringkali malu. Li'annaha tastahi fil ghalib karena biasanya malu, kebanyakan perempuan itu malu. Falau annaha takallamat wa qalat bilisanihi. Kalau seandainya ia mengucapkan dan berkata dengan lisannya anna muwafiqah, saya ridho atau saya siap, saya mau, fa innahu akid, maka itu menguatkan akid wadala dan menunjukkan ala ridhoha atas keridhoannya min babi aula yang lebih utama. Artinya kalau ada perempuan kok dimintai izin kemudian dia mengatakan ridho, maka itu menurut jumhur ulama ya ini berarti lebih utama untuk dihukumi bahwa memang ia ridho gitu. Nah, tetapi berbeda dengan Ibnu Hazm di sini. Walakin Ibnu Hazm yara annaha in takallamat bir ridho fala yanaqid biha dan nikahu alaiha. Nah, kedohiriyahnya seperti ini. Menurut Ibnu Hazm, ia melihat bahwa ketika perempuan itu takallamat mengatakan birridho dengan ridho, falayan akid biha dan nikah, maka nikahnya itu tidak sah atau tidak terjadi alaiha atasnya li'annahu khilaful hadis nabawi karena ia menyelisihi hadis Nabi. Kan hadis Nabinya di sini tadi kan disebutkan al-bikru tusta'danu wa idnuha somatuha. Perempuan perawan itu dimintai izin dan izinnya adalah diam. Karena izinnya adalah diam secara zahir, Ibnu Hazm mengatakan kalau perempuan berkata justru nikahnya tidak sah seperti itu. Padahal menurut jumhur justru ini mafhum muwafaqah. Jika perempuan mengatakan dia mau atau dia ridho kan berarti menunjukkan dengan yang lebih jelas daripada hanya sekedar diam. Nah ini karena dohiriyah tadi, manhaj yang dohiriyah. Kemudian qala al-muhakkik Ibnu Qayyim, seorang muhakkik peneliti, muhakkik ya ulama, Ibnu Qayyim yaitu Ibnu Qayyim mengatakan wa hadza huwa la'ik bidzahiriyatihi. Oleh karena itu, wahada dan hal ini huwa laik adalah pantas disebut bidzahiriyatihi dengan zahiriyah. Jadi zahiriyah itu memang pantas karena memahami teks nas itu ya literalis sekali sesuai dengan teks tersebut kemudian diterapkan seperti itu. Nah, ini zahiriyah zaman dulu. Kemudian penjelasan berikutnya walaqad rafada Ibnu Hazm ta'lila ahkami syar'i. Ibnu Hazm ini telah menolak taklil ilah-ilah ataupun pencarian ilah sebab-sebab ahkami syar'i pada hukum-hukum syar'i wa anqara rabtaha bi ai hikmatin au maslahatin dan ia juga dan beliau juga mengingkari untuk mengikatnya hikmah dengan hikmah wal maslahah dengan maslahah wa ajaza ayyakuna ma'mur bihi munhiyan anhu seakan-akan dia juga memperbolehkan ayyakuna ma'murun untuk menjadikan yang diperintah bihi dengannya munhiyan anhu apa-apa yang dilarang dengannya wa munhiya anhu dan apa-apa yang dilarang dengannya ma'murun bihi merupakan perkara yang diperintahkan. Wara'a anna syari'ata tufarriqu baina muttamathilaini dan seakan-akan ia juga berpendapat bahwa syariat itu tufarik membedakan baina muttamathilaini antara dua yang sama wa tusawi dan menyamakan baina mukhtalafaini antara dua yang berbeda wa dzakara lidzalika amtsilah wa syawahid raddaha alayya Ibnu Qayyim fi i'lamil muwaqqi'in dan beliau menyebutkan contoh-contoh penguat-penguat radda alaiha yang kemudian dibantah dengannya Ibnu Qayyim
ulama Ibnu Qayyim fi I'lamil Muwaqqi'in, di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, mabniyan mubayyinan khata'uhu, yang menjelaskan kesalahannya, wa anna ma hasbahu mutasawiyan au mutamathilan laisa kadalik. Adapun pendapatnya, wa anna ma hasbahu, pendapatnya mutasawiyan, terkait yang sama, au mutamathilan, yang sama tadi, laisa kadalik, bukan demikian. Wa anna syariah la tufarik baina mutasawiyaini abadan, karena syariat ini tidak memisahkan antara dua yang sama. La tufarik baina mutasawiyaini abadan. Kama la tusawi, sebagaimana tidak menyamakan baina mukhtalafaini abadan, di antara dua yang berselisih sama sekali. Faman dhanna dzalik, barang siapa yang menganggap hal itu, faqad akhta'a ala syariah, maka dia telah berbuat salah atau memiliki pemahaman yang salah terhadap syariah. Wa asa'a fahmal Quran wa sunnah, dan telah berburuk sangka terhadap pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini Dhahiriyah yang lama cukup menarik sekali sebagai contoh pemahaman-pemahaman literal ini. Seakan-akan mereka membangun madhabnya, membangun manhajnya seperti manhajnya Dhahiriyah yang sangat literalis dalam melihat nas-nas syar'i seperti itu. Insya Allah pertemuan minggu depan, karena ini kita sedikit saja, semoga bisa kita pahami. Minggu depan kita akan membahas sama tu madrasatil Dhahiriyah al-judud wa isuha. Kita akan melihat ciri-ciri madrasah Dhahiriyah al-judud ini, wa isuha, dan karakteristiknya. Mungkin sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Ini masih terkait dengan Dhahiriyah, madhab Dhahiriyah atau madhab yang literalis. Jika minggu lalu kita membahas sikap-sikap mereka, baik dalam masalah politik atau masalah ibadah, maka pertemuan hari ini cukup kita membahas bahwa mereka ini menjadikan madhab Dhahiri dahulu sebagai kiblatnya. Meskipun mereka tidak menisbatkan diri dengan madhab Dhahiri, meskipun mereka tidak mungkin juga tidak memahami madhab Dhahiri, tetapi pilihan-pilihan mereka dalam melihat nas, pilihan-pilihan mereka dalam berinteraksi dengan maqasidus syariah sangat syarat dengan Dhahiriyah, yaitu hanya menganggap apa yang dinas itu yang menyerupakan maqasidus syariah, sehingga mereka jauh daripada maqasidus syariah yang ada di balik nas-nas tersebut. Baik, ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita bertemu kembali di pertemuan minggu depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.